Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5695 metode tercela. Di tengah formasi, sejumlah kecil mayat segar yang tersisa menumpuk, meleleh dengan kecepatan yang terlihat, berubah menjadi energi mayat hitam murni yang diserap oleh formasi. Energi mayat di seluruh lantai pertama begitu padat hingga hampir terasa nyata, membuat orang-orang tercekik. Apa yang terjadi? Di mana mayat-mayat itu? Bel alarm berbunyi di benak David. Tidak bagus. Suara Raja Iblis Awan Merah mendesak, sepertinya penyusupanmu terakhir kali membuat seseorang waspada di dalam menara. Itu mempercepat penyerapan energi mayat, mungkin untuk memulihkan kekuatannya, atau untuk mempersiapkan sesuatu. Saat itu, cahaya hitam dari formasi pusat semakin kuat, dan sesosok ganas, setinggi 3 zhang dan sepenuhnya terkondensasi dari energi mayat yang padat, perlahan berdiri. Ia tidak memiliki fitur wajah, hanya 2 titik cahaya merah tua sebagai mata, memancarkan kekerasan tak berujung dan aura mematikan. Penyusup mati. Raja mayat memancarkan fluktuasi mental yang serak dan terpelintir, menghunus cakar besar yang terkondensasi dari energi mayat, dan menerkam David dengan bau busuk. Kemanapun ia lewat, bahkan udara pun terkorosi. Setan mayat biasa berani menghalangi jalanku. David, meskipun terkejut, tetap tenang. Pedang pembunuh naganya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Aura naga emas memiliki kemampuan alami untuk menahan makhluk sekejam itu. Naga emas mematahkan kejahatan. Aura pedang berbentuk naga emas meraung, langsung menembus dada Raja Mayat. Aura mayat yang pekat mencair dengan cepat, seperti es dan salju yang bertemu matahari. Namun, Raja Mayat hanya berhenti sebentar. Lebih banyak aura mayat melonjak dari formasi di sekitarnya untuk mengisinya kembali, dan lubang di dadanya langsung sembuh. Ia meraung dan menerkam lagi, lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Kecuali formasi ini dihancurkan, ia praktis abadi. David mengerutkan kening. Ia mencoba menyerang formasi dasar, tetapi formasi itu sangat kokoh dan terhubung dengan seluruh menara, sehingga sulit dihancurkan dalam waktu singkat. Aku tidak bisa berlama-lama. David mengambil langkah tegas, sosoknya kabur saat ia menghindari serangan Raja Mayat dan langsung menyerbu tangga menuju lantai 2. Raja Mayat meraung mengejar, tetapi dihalangi oleh kekuatan tak terlihat di puncak tangga, yang hanya mampu meraung marah di tempat. Melangkah ke lantai 2, pemandangan di hadapan David berubah lagi. Ratusan mayat telanjang dan binatang iblis masih berdiri, tetapi sekarang mata mereka semua terbuka, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seluruh lantai 2 dipenuhi kabut merah muda tebal yang tak tertembus, dan udara dipenuhi aroma manis yang memabukkan. Begitu. David melangkah masuk, mayat-mayat itu benar-benar bergerak, membuat segala macam gerakan yang sangat menggoda dan cabul, memancarkan suara-suara yang menggoda. Kabut merah muda itu juga merasuk kemana-mana, mencoba menembus 7 lubang David dan mengikis kesadarannya. Taktik terkutuk lagi. David mendengus dingin, tetap menjaga pikirannya tetap jernih. Jiwanya yang kuat dan tekadnya yang teguh membuat kekuatan-kekuatan memikat ini sulit memengaruhinya. Namun ilusi di hadapannya tidak menghilang, malah menjadi semakin nyata. Ia bahkan melihat Lin Keting, Bai Qian, Guling Er, dan bahkan Chen Biking berjalan ke arahnya dengan pose yang sangat menggoda. Ilusi berani mengganggu hati Daoku. Kilatan tajam melintas di mata David, dan ia tak bisa menahan diri. Ia menarik napas dalam-dalam, dan niat pedang yang dahsyat di dalam tubuhnya meletus. Bas! Sebuah domai niat pedang tak terlihat menyebar darinya.
Di dalam domain itu, energi pedang saling bersilangan, memusnahkan semua ilusi. Mayat-mayat yang menggeliat itu, kabut merah muda, dan ilusi-ilusi memikat itu, di bawah pengaruh niat pedang yang murni dan berenergi yang luar biasa, hancur dan menghilang seperti gelembung di bawah sinar matahari. Seluruh lantai 2 langsung kembali jernih, hanya menyisakan mayat-mayat yang benar-benar tak bernyawa, membeku di tempat tanpa kelainan apapun. Niat pedang ternyata ampuh menghilangkan ilusi. David sangat gembira, pemahamannya tentang kekuatan baru ini semakin mendalam. Ia tidak berlama-lama dan segera naik ke lantai 3. Bab 5696 Naga Iblis. Lantai 3 tetap terang benderang, membawa aroma khas Chen Biking yang samar. Namun, David segera menyadari bahwa kondisi Chen Biking memprihatinkan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan gaun birunya yang dulu cerah kini ternoda gumpalan energi hitam yang menyilaukan, yang seolah hidup, terus-menerus menggerogoti esensi dan jiwa naganya. Ia duduk bersila di tanah, melawan sekuat tenaga. Melihat kedatangan David, sekilas keterkejutan melintas di mata indahnya, yang dengan cepat berubah menjadi kecemasan. Tuan Chen. Cepat. Di dalam menara, inti segel menara telah diaktifkan. Ia menangkis dan menyerang semua naga. Teriak Chen Biking. Lemah. Apa yang terjadi? Di mana Lao Hei? David dengan cepat melangkah maju, telapak tangannya dipenuhi energi naga emas murni, menekannya ke punggung Chen Biking untuk membantunya menghilangkan energi hitam. Old Hei ada di lantai 4. Situasinya mungkin lebih buruk. Chen Biking, yang merasa sedikit lega setelah menerima bantuan David, berkata dengan nada mendesak, "Tak lama setelah kau pergi terakhir kali, sebuah wasiat kuno dan penuh amarah bergema di dalam menara. Ia menuduh kami menarik orang luar dan mengganggu tidur kami. Kemudian, kekuatan pematas di setiap lantai melonjak dan mulai aktif menyerang kami, yang tertindas. Energi hitam ini adalah manifestasi dari kekuatan penyegel, ia melahap kekuatan kami." Sebuah wasiat kuno. Hati David mencelos. Apakah itu roh menara penekan iblis? Atau makhluk di tingkat yang lebih tinggi? Saat itu, di tangga menuju lantai 4, ruang terdistorsi, dan sebuah suara menyeramkan bergema, "Hehe, gadis kecil naga biru benar. Bocah naga emas, kau seharusnya tidak datang lagi. Tapi karena kau di sini, tinggalkan garis keturunan naga emasmu." Sebelum kata-katanya selesai, napas naga hitam yang kental dan hampir nyata, membawa kekuatan mengerikan yang mampu menggerogoti segalanya dan membekukan jiwa, tiba-tiba meletus dari tangga, tepat mengarah ke punggung David. Serangan ini sangat tiba-tiba dan kejam, waktunya sempurna. Serangan itu tepat ketika David sedang fokus menyembuhkan Chen Biking, pikirannya sejenak teralihkan. "Hati-hati!" teriak Chen Biking waspada. David bereaksi cepat, mendorong Chen Biking ke tempat aman sambil berbalik, pedang pembunuh naganya tergenggam horizontal di depannya, perisai 5 elemen langsung aktif. Boom! Napas naga hitam menghantam perisai 5 elemen, melepaskan ledakan dahsyat. David bergidik hebat, perisainya berkedip, dan ia terdorong mundur beberapa kaki oleh kekuatan dahsyat itu, rasa manis naik di tenggorokannya, hampir muntah darah. Kekuatan gelap yang terkandung dalam napas naga itu benar-benar menembus perisai, mencoba mengikis meridiannya. Siapa itu? Tatapan David berubah dingin saat ia menatap tangga. Di sana, cahaya hitam menyatu, mengembun menjadi bayangan naga kecil namun hitam legam, sisiknya berkilauan dengan kilau metalik, matanya merah dan dipenuhi amarah yang membara. Bayangan itu bukanlah entitas fisik, melainkan produk dari energi iblis murni dan jiwa naga. Naga iblis.
Pupil mata David mengerut. Ini adalah cabang ras naga yang bermutasi, jatuh ke jalur iblis, kejam, dan senang melahap garis keturunan naga lain. Ceka-ceka, seperti yang diharapkan dari garis keturunan naga emas, sungguh obat mujarab yang hebat. Jiwa naga iblis itu menjilat bibirnya, keserakahannya semakin menjadi-jadi. Aku telah terpenjara di menara gelap ini selama bertahun-tahun, dan hari ini akhirnya aku bisa makan daging. Jika aku memakanmu, mungkin aku bisa menembus segel terkutuk ini. Ternyata jiwa naga iblis ini juga terkurung di menara penindas iblis. Merasakan aura naga emas David, ia tak ragu mengerahkan sumber jiwanya, menerobos sebagian batasan untuk melancarkan serangan diam-diam. Mau memakanku? Kau tak punya gigi. David menahan aliran darah dan kinya yang bergejolak, mengarahkan pedang pembunuh naga ke arah jiwa naga iblis itu, semangat juangnya pun membumbung tinggi. Ia menyadari bahwa misi penyelamatan ini jauh lebih berbahaya daripada yang dibayangkannya. Di dalam menara penekan iblis, tak hanya ada tahanan, tetapi juga makhluk jahat ini. Jiwa naga iblis meraung, menolak untuk melanjutkan kata-kata, dan berubah menjadi petir hitam, menerjang David. Kecepatannya luar biasa, cakarnya merobek udara dengan jeritan yang menusuk. Bab 5697, memasuki alam iblis. David mengayunkan pedangnya untuk menghadapi serangan itu, cahaya keemasan berbenturan sengit dengan energi hitam. Klang! 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 Dalam sekejap, auma naga dan raungan pedang bergema di seluruh lantai 3. Cahaya keemasan dan energi hitam terus-menerus terjalin dan meledak, menjungkir balikkan seluruh ruangan. Chen Biking menyaksikan dengan ngeri, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menahan energi hitam di dalam tubuhnya. Meskipun jiwa naga iblis ini hanyalah tubuh jiwa, kekuatannya sangat dahsyat, setidaknya setara dengan tingkat ketiga alam abadi surgawi. Terlebih lagi, ia berpengalaman dalam pertempuran, dan gerakannya kejam dan licik, khususnya menargetkan titik-titik vital dan jiwa David. David menggunakan niat pedangnya, kekuatan 5 elemen, dan teknik perlambatan waktu secara maksimal, nyaris tidak mampu mengimbanginya. Namun, karena lawannya adalah tubuh jiwa, serangan fisik jauh kurang efektif, dan napas naga iblisnya merupakan ancaman besar bagi jiwa David. Wah, ini takkan berhasil. Intinya adalah kristal jiwa naga iblis itu yang terletak di antara alisnya. Cari cara untuk menyerangnya. Raja Iblis Awan Merah mengingatkannya. David juga menyadari hal ini. Ia sengaja menciptakan celah, dan jiwa naga iblis pun terpikat, cakarnya meraih dada David yang terbuka lebar. Sekarang, mata David berkilat tajam, dan ia mengaktifkan hukum waktu. Gerakan jiwa naga iblis melambat sepersekian detik. Di saat yang sama, kitab suci emas Luo Agung di lautan kesadaran David seolah merasakan ancaman dari jiwa naga iblis, sedikit gemetar dan memancarkan aura yang luas dan murni. Dampak jiwa ilahi, tebas. David memanfaatkan kesempatan itu, menggabungkan aura yang murni yang terpancar dari kitab suci emas Luo Agung ke dalam indera ilahinya sendiri, mengubahnya menjadi pedang emas tak terlihat yang mengikuti cakar jiwa naga iblis, menusuk lurus ke arah kristal jiwanya di antara alisnya. Ah! Jiwa naga iblis itu menjerit melengking. Energi yang murni itu sangat merusak bagi kaumnya. Kristal jiwa di antara alisnya berkedip-kedip hebat, energi hitamnya menghilang, dan seluruh tubuh jiwanya menjadi agak transparan. Serang selagi besi masih panas. David tanpa ampun melepaskan niat pedang terkuat dari pedang pembunuh naga. Sebuah serangan naga emas menghancurkan langit yang diarahkan ke leher jiwa naga iblis itu. Suo Os.
Kali ini, niat pedang itu langsung mencabik-cabik tubuh jiwanya. Jiwa naga iblis itu meraung putus asa. Tubuh jiwanya hancur total, berubah menjadi energi jiwa murni. Sebagian besar energinya diserap oleh menara penekan iblis, dengan hanya sebagian kecil yang secara otomatis diserap oleh kristal naga di dada David. Pertempuran berakhir, dan David juga sangat kelelahan, terengah-engah. Dia melihat ke tangga menuju lantai 4. Cahaya dari penghalang di sana tampaknya agak melemah karena hantaman dan kematian jiwa naga iblis itu. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Chen Biking bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa. David berhenti sejenak untuk mengatur napas, lalu berjalan menuju tangga. Ayo naik dan cari Pak Tua Hei. Melangkah ke lantai 4, pemandangan di hadapannya membuat David terkesiap. Lantai 4 jauh lebih luas daripada lantai bawah, tetapi saat ini bagaikan medan perang pembantaian. Pak Tua Hei berada dalam kondisi yang sangat tidak normal. Matanya merah, dan tubuhnya diselimuti energi iblis hitam yang berasal dari jiwa naga iblis sebelumnya, dengan panik menyerang kehampaan di sekitarnya. Sisiknya rusak di banyak tempat, mengalirkan darah hitam, dan auranya ganas dan tidak stabil. Di tengah ruangan, harta karun yang semula memancarkan cahaya berharga telah lama menghilang, digantikan oleh rantai yang menyala dengan api hitam yang memanjang dari kehampaan. Rantai-rantai ini, seperti ular berbisa, terus-menerus mencambuk dan melilit Pak Tua Hei. Setiap serangan meningkatkan energi iblis di tubuh Pak Tua Hei, membuatnya meraung kesakitan. Pak Tua Hei, bangun! Chen Biking berteriak cemas melihat ini. Namun, si Tua Hei, yang murka, tidak mau mendengarkan sama sekali, malah menatap David dan Chen Biking dengan mata merahnya. Raung! Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan melahap kalian semua. Si tua hitam meraung, menerjang maju seperti bantengnya mengamuk, diselimuti energi iblis yang luar biasa. Kekuatannya sudah luar biasa, tetapi sekarang, dirasuki oleh kekuatan iblis, kekuatannya melonjak lebih jauh, samar-samar mencapai alam dewa surgawi. Bab 5698, Kebangkitan. Pikirannya telah dirusak oleh energi iblis dan rantai-rantai ini. David langsung menyadari. Lantai 4 ini tak lebih dari jebakan yang memperkuat pikiran jahat dan memikat orang-orang ke dalam kerasukan iblis. Apa yang disebut harta karun itu hanyalah umpan. Pikiran Old Hei relatif sederhana, membuatnya lebih mudah dieksploitasi. Menghadapi Old Hei yang menyerbu dengan panik, David tidak bisa membunuhnya. Ia hanya bisa bertahan dan menangkis secara pasif. Boom! 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 Tinju Old Hei berjatuhan seperti meteorit, setiap serangan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung dan membelah bumi. David menggunakan gerakan kaki dan niat pedangnya yang luar biasa untuk bermanuver. Pedang pembunuh naga bertabrakan dengan tinju Old Hei, menghasilkan dentang logam yang memekakkan telinga. Darah David mengalir deras, dan tangannya terbelah. Membunuh Old Hei akan mudah bagi David, tetapi mengendalikannya tanpa melukainya jauh lebih sulit. David ragu-ragu, mundur di setiap kesempatan. Tuan Chen, ini tidak akan berhasil. Kita harus membangunkannya. Chen Biking mencoba menenangkannya dengan suara naga biru, tetapi gelombang suara itu dengan mudah dihalau saat bersentuhan dengan energi iblis yang mengelilingi Lao Hei. Aku tahu. David berjuang membela diri sambil mengamati. Ia menyadari bahwa rantai api hitam adalah kuncinya. Rantai. Itu tidak hanya menyerang Lao Hei, tetapi juga terus-menerus menyuntikkan energi iblis ke dalam tubuhnya. Kita harus memutuskan rantai ini dulu. Mata David menajam,
dan ia tiba-tiba mengaktifkan seluruh niat pedang di dalam dirinya, mengubah dirinya menjadi pedang terhunus. Tebas. Aura pedang yang sangat padat dan seperti benang, yang tampaknya mampu membelah yin dan yang, melesat keluar, targetnya bukan Lao Hei, melainkan rantai hitam yang menghubungkan tubuhnya. Suoos. 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 Energi pedang menyambar, dan beberapa rantai putus seketika. Rantai yang putus mengeluarkan desisan tajam, berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Dengan rantai yang putus, tubuh si tua hitam bergetar hebat, semburat merah di matanya sedikit surut, dan gerakannya membeku sesaat. Sekarang, David memanfaatkan kesempatan itu, menerjang lebih dekat, telapak tangannya menekan dahi si tua hitam. Energi naga emas yang murni dan agung melonjak tanpa syarat ke dalam kesadaran si tua hitam. Si tua hitam, bangun. Kau adalah naga hitam yang mulia, bagaimana kau bisa dikendalikan oleh pikiran iblis? Energi naga emas, seperti matahari yang mencairkan salju, dengan cepat memurnikan energi iblis dalam kesadaran si tua hitam. Si tua hitam mengeluarkan raungan kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, tetapi semburat merah di matanya dengan cepat memudar. Sesaat kemudian, tubuh besar si tua hitam bergetar hebat, memuntahkan seteguk besar darah hitam berbau busuk. Kegilaan di matanya akhirnya lenyap sepenuhnya, dan kejernihan kembali. Tuan Chen, aku. Pak Tua Hei menatap David dan keadaannya yang berantakan, wajahnya dipenuhi rasa takut dan bersalah yang masih tersisa. Tidak apa-apa. David menarik tangannya, wajahnya agak pucat. Pertempuran berintensitas tinggi dan kelelahan yang terus-menerus membuatnya merasa agak tegang. Setelah menyelamatkan Pak Tua Hei, David tidak berani menunda dan segera menuju tangga menuju lantai 5. Penghalang di sini luar biasa tebal, rune-rune mengalir di atasnya seperti kecebong hidup, memancarkan daya tolak spasial yang mengerikan. Orang keturunan naga semu di lantai 5 itu sangat licik, dia menyergap kita terakhir kali. Kata David dengan suara berat. Ayo kita coba serang bersama. Pak Tua Hei, setelah pulih, penuh semangat juang. David, Chen Biking, dan Pak Tua Hei berdiri dalam formasi segitiga. David mengedarkan asal mula 5 elemen dan niat pedang, Chen Biking mengaktifkan kekuatan naga biru, dan Pak Tua Hei melepaskan kekuatan brutal naga hitam. Serang! Ketiganya menyerang bersamaan. Aura pedang 5 warna, napas naga biru, dan gelombang kejut hitam menghantam penghalang di lantai 5 dengan keras. Gemuruh. Seluruh menara penekan iblis berguncang hebat. Penghalang pelindung itu berkedip-kedip liar, runenya berkedip-kedip sebentar-sebentar, retakan muncul, namun tetap kokoh tak tergoyahkan. Tidak cukup. David menggertakkan giginya. Ia bisa merasakan penghalang ini terhubung ke inti seluruh menara, kekuatannya mengalir terus-menerus.